Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Zaki Prasetyo. Di sini saya akan menguji validitas eh, soal responden yang saya ambil ini. Di sini ada 50 responden. Nah, ini. Langkah selanjutnya kita akan pindah ke variable view. Nah, di sini di bagian name, di bagian variable X1, di sini saya mengambil soal sebanyak atau membuat soal sebanyak 8 soal. Lalu di bagian variable X2-nya, di sini sebanyak 10 soal. Lalu di bagian Y-nya, di sini saya membuat soal sebanyak 8 soal. Nah, di sini, langkah selanjutnya di bagian desimal kita ubah semua menjadi angka 0. Lalu di bagian measure kita ubah semua menjadi scale. Langkah selanjutnya, untuk mencari uji validitas, kita klik analyze, lalu ke correlate, selanjutnya ke bivariate. Di sini, di bagian sini, variabel S1-nya kita pindahin semua ke variabel. Nah, sini sama total X1-nya juga kita pindahin. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya atau hasilnya. Lanjutnya kita ke analyze lagi untuk mencari variabel X2-nya. Sama kayak tadi, correlate, bivariate. Ini kita keluarin semua. Kita ganti variabel X2-nya. Kita masukin ke ini, samping ke variabel. Nah, lalu kita klik OK. Di sini sudah keluar. Selanjutnya kita akan mencari variabelnya. Sama seperti kayak tadi, kita ke correlate, ke bivariate. Ini kita keluarin semua. Selanjutnya ke variabel Y ini kita klik. Lalu kita bawa semua sampai total, lalu kita pindahkan ke variabel, lalu kita klik OK. Nah, sudah keluar semua datanya, lalu kita akan buka makalah yang sudah saya buat. Nah, uji validitas. Berikut hasil uji validitas. Data kuesioner dari ketiga variabel jika R hitung lebih dari R tabel dan nilai signifikansinya kurang lebih dari 0,05. Maka variabel dikatakan valid. Ini dia. Di sini kita akan lihat R tabel yang menjadi patokan saya. Ini DFN dikurang dengan 2. Nah, karena saya eh, mengujinya 50 responden, maka akan dikurang menjadi 2, yaitu adalah total 48. Nah, di sini kita menggunakan dengan R 0,05. Respondennya 48. Nah, di sini kita menggunakan dengan 0,2787. Nah, 0,2787. Kita lihat, balik lagi ke sini. Nah, jadi R tabelnya 0,2787. Kan kita buka SPSS-nya yang tadi. Kita lihat di variabel yang satunya hasilnya. Nah, ini dia. Geser sedikit. Nah, di bagian variabel kepemimpinan X1-nya, di sini ada hasilnya. Nah, ini dia, 492. Bentar. Nah, di variabel X1, soal nomor 1, di sini 0,492 sama. Lalu juga ada 0,418. Selanjutnya ada 0,486. Lalu ada 0,431, 0,424, 0,317. Ini sama. Lalu ada 0,4085, selanjutnya ada 0,578. Ya, sama. Selanjutnya di variabel X2-nya, kita lihat hasilnya. Ini dia. Nah, ini dia. X2-nya nih. 0,490, 0,628, 0,448, 0,362, 0,381, selanjutnya 0,337, 0,554, 0,393, 0,597. Yang terakhir di sini ada 0,571. Ya, sama. Hasilnya. Selanjutnya ke variabel Y. Hasilnya kita lihat ya di bagian ini. Nah, di sini ada 0,600, 0,525, 0,682, 0,462, 0,534,
0,574, 0,469, dan yang terakhir di sini ada 0,507. Sama semua. Ini ya. Maka R hitung variabel X1, yaitu variabel kepemimpinan, lebih besar dari R tabel. Maka semuanya akan dinyatakan valid. Lalu di bagian variabel X2 atau variabel motivasi lebih besar dari R tabel, maka semuanya dinyatakan valid juga sama. Lalu di bagian variabel Y atau kinerja karyawan lebih besar dari R tabel, maka semuanya dinyatakan valid. Berdasarkan tabel 4.4, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas instrumen variabel kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan memiliki nilai R hitung lebih dari R tabel, yaitu 0,2787, maka dapat dinyatakan bahwa setiap item pertanyaan dikatakan valid. Di sini saya akan menguji reliabilitas. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah kita ke analyze, lalu kita ke bagian scale, lalu kita ke bagian reliability analysis, kita klik. Dan di sini kita akan mencari X1-nya dulu, maka X1-nya kita pindahin semua ke items samping. Nah, totalnya nggak usah diajak, jadi kita langsung aja. Lalu kita pilih statistik. Nah, di sini kita aktifin yang scale if item delete. Kita aktifin, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya, kita akan mencari X2-nya. Sama kayak tadi, kita ke bagian scale, lalu ke reliability analysis. Nah, sini kita keluarin semua dulu yang ini. Keluarin, sekarang kita yang X2-nya. X2-nya. Pindahin, kecuali total. Kita masih sama. Continue, kita klik OK. Selanjutnya kita akan mencari yang Y. Masih sama kayak tadi. Nah, keluarin semua. Sekarang yang Y, variabelnya. Oke, nah ini dia. Statistiknya juga masih sama kayak tadi. Kita continue aja. Terus kita klik OK. Nah, sekarang kita akan buka makalah yang sudah saya buat. Berikut hasil uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan untuk mengetahui data instrumen reliable dengan membandingkan nilai Cronbach alpha lebih dari tingkat signifikannya adalah 0,60. Nah, ini dia sekarang kita lihat ini. Bisa lihat X1-nya. Nah, di sini Cronbach alpha X1-nya eh, sejumlah 0,621, berarti lebih besar dibandingkan dengan 0,60 signifikannya. Berarti dinyatakan adalah reliable. Sesuai dengan yang tadi di atas nih penjelasannya, lebih besar signifikannya. Lalu yang X2-nya, kita lihat. Nah, ini dia. Cronbach alpha-nya 0,623, ya, lebih besar dari 0,60. Berarti akan dinyatakan reliable. Itu variabelnya. Nah, ini dia datanya. Cronbach alpha-nya adalah 0,664, sama lebih besar dibandingkan dengan 0,60, maka akan dinyatakan reliable. Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji reliabilitas kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan nilai Cronbach alpha pada masing-masing variabel kepemimpinan 0,621, motivasi kerja 0,623, dan kinerja karyawan 0,664, yang menunjukkan lebih besar dari 0,60. Dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari keseluruhan instrumen pernyataan kuesioner pada masing-masing variabel dinyatakan reliable. Di sini saya akan menguji normalitas. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita klik analyze, lalu kita pilih regresi atau regression. Nah, di sini kita klik linear. Nah, di sini di bagian independen ini kita masukin total Y-nya. Nah, di bagian independen kita masukin total X1-nya dan juga total X2-nya.
Selanjutnya, kita klik statistik. Nah, di sini bagian model fit-nya kita beri centang, lalu juga estimate-nya beri centang, dan juga R-square change-nya kita beri centang. Continue. Lalu di bagian plots, kita masukin spread-nya ke X, lalu juga ke spreadsheet-nya kita masukin ke Y. Selanjutnya di bagian standardized residual plots-nya, histogramnya kita centang juga, normal probability plots-nya juga kita centang, lalu kita klik continue, lalu di bagian save-nya, di bagian ini, unstandardized-nya kita beri centang, lalu kita klik continue, selanjutnya kita klik OK. Dan di sini output-nya udah keluar. Nah, di sini sudah ada residual satunya yang akan kita olah. Langkah selanjutnya kita pindah atau kita klik ke Analyze, kita pilih nah ini dia non-parametric test. Kita klik ke legacy dialog, lalu kita pilih ke one sample KS. Nah, di sini tuh kita pindahin yang ini tadi nih yang unter unstandardized-nya kita pindahin ke test variable list-nya. Nah, di sini lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada, sudah keluar one sample Kolmogorov Smirnov test. Ya, jawabannya. Nanti kita buka Word yang sudah saya buat. Nah, di sini, saya share dulu. Nah, untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi lebih dari 0,05 berdistribusi normal. Ini dia datanya. Berdasarkan hasil tabel 4.6, hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa nilai signifikannya Kolmogorov-Smirnov sebesar 2,2,0 lebih besar dibandingkan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal. Di sini saya akan menguji multikoliniaritas. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita buka atau kita klik analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Kita klik. Dari bagian sini, kita masukin total Y-nya itu di dependent, lalu total X1-nya kita masukin di independent, dan juga X2-nya juga kita masukin di independent. Lalu kita klik statistik. Nah, di sini ini kita matiin dulu. Di sini kita yang kita checklist tuh di bagian collinearity diagnostic. Selanjutnya kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini dia. Langkah selanjutnya kita buka makalah yang sudah saya buat. Nah, ini dia. Uji multikoliniaritas. Pengujian multikoliniaritas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel independen memiliki hubungan atau tidak satu sama lainnya dengan membandingkan nilai toleransi lebih dari 0,01 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas pada variabel bebas. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini di tabelnya. Nah, ini dia kesimpulannya. Data tabel di atas menunjukkan adanya hubungan antara masing-masing variabel independen. Hal ini terbukti dengan hasil tolerance 0,854. Ini dia 0,854. Sama di sini juga. Dan nilai VIF-nya 1,170 kurang dari 10. Nah, ini dia 1,170. Ini juga sama. Di sini saya akan menguji heteroskedastisitas Gletser. Langkah awal yang kita lakukan adalah sebelumnya kita di sini udah
mendapatkan residual satu dari sebelumnya yang kita udah uji adalah uji normalitas. Di sini sudah ada residual satunya. Langkah selanjutnya, kita klik transform, lalu ke compute variable. Nah, di sini kita klik ABS underscore trace. Nah, di sini di function group kita klik all, lalu kita klik ABS, double klik. Nah, di sini kita masukin uh, unstandardize-nya, kita masukin ke kanan. Nah, lalu kita klik OK. Dan di sini sudah keluar outputnya. Dan itu kita klik analyze, lalu kita pilih ke regression, kita klik linear. Nah, di sini kita reset dulu. Nah, di sini kita masukin ABS range-nya ke dependent. Kita variable X1-nya kita masukin ke independent. Lalu juga variable X2-nya kita masukin ke independent. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar koefisien. Selanjutnya kita buka Word yang sudah saya buat. Nah, ini dia. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat selisih varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, di mana apabila jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, namun sebaliknya jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Ini sudah sama sebenarnya hasilnya. Ini dia. Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas Gletser menunjukkan variabel kesimpulan X1 dengan nilai sebesar 0,225, ya, ini juga sama, lebih besar dari 0,05, dan variabel motivasi kerja di sini X2 dengan nilai sebesar 0,113, ini dia sama, ini juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Gletser. Di sini saya akan menguji autokorelasi rantes. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita klik analyze, selanjutnya ke regression, kita klik linear. Nah, di sini di bagian dependent, kita masukin variabelnya. Selanjutnya di bagian independent, kita masukin variabel X1-nya, lalu variabel X2-nya, totalnya. Nah, selanjutnya kita klik save. Nah, di bagian sini, di bagian residuals, kita aktifin yang unstandardized, kita aktifin, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Dan di sini sudah keluar outputnya. Nah, di sini juga sudah keluar variabel barunya, yaitu residual satu, dia. Langkah selanjutnya kita klik analyze, lalu ke non-parametric test, ke legacy, dialog, lalu ke runs. Di sini kita masukin yang variabel baru yang tadi, unstandardized-nya kita masukin, kita pindahin ke test variable list. Nah, kita klik OK. Dan di sini sudah keluar datanya. Ke samping kita buka makalahnya. Nah, ini dia. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi, dapat menggunakan uji rantes. Hasil dari uji rantes dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini dia. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai asimsik 2 dikurang TEL, nah ini dia, 0,088. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai signifikasi autokorelasi rantes, yaitu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Di sini saya akan menguji regresi linear berganda. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita pergi ke analyze.
lalu ke bagian regression, lalu kita klik ke linear, ya. Nah, di bagian independent, ini kita masukin total ininya, total variable nya. Lalu di bagian independen, kita masukin total variable X1 dan total variable X2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Selanjutnya kita buka Word. Ini dia. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y, berikut hasil olah data yang telah diuji regresi linear bergandanya. Nah, di sini tabelnya sama. Ini dia pakai yang koefisien. Berdasarkan hasil tabel 4.10, analisis regresi linear berganda di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan 12.109. Nah, ini dia sama nih. Lalu ditambah 0,125 sebagai X1 sama, lalu ditambah 0,452 sebagai X2, ini dia sama. Persamaan regresi di atas menjelaskan bahwa nilai konstan bernilai positif 12.109, artinya jika kepemimpinan dan motivasi kerja konstan, maka kinerja karyawan sebesar 12.109. Lalu yang kedua, nilai koefisien variabel kepemimpinan X1 positif bernilai 0,125, ya. Sehingga jika variabel kepemimpinan mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja karyawan mengalami kenaikan 0,125. Lalu yang ketiga, nilai koefisien variabel motivasi kerja X2 positif bernilai 0,452, ya. Sehingga jika variabel motivasi kerja mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja karyawan juga mengalami kenaikan 0,452. Nah, di bagian tabel koefisien ini juga kita bisa melihat pengujian hipotesis uji T parsial. Kita geser dulu. Ini dia. Berdasarkan tabel di atas, dari hasil uji T parsial dapat disimpulkan bahwa diperoleh T hitung untuk variabel kepemimpinan X1 dan motivasi kerja X2. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan nilai T hitung sama dengan 1,278, ya, sama 1,278. Nah, lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,67722, ya, tabel T-nya. Nah, ini dia. Kan rumusnya N dikurang 2, ya. Mungkin saya memakai 50 responden, maka dikurang 2 yaitu adalah 48. Dan di sini kita pakai probability-nya itu yang 0,05. Jadi yang ini 1,67722. Kita balik lagi ke Word-nya. Nah, dan pada tingkat signifikannya sebesar 0,278, sorry, 0,208, lebih besar dari 0,05. Nah, ini 0,208. Dinyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kepemimpinan dengan variabel kinerja karyawan. Selanjutnya, berbeda dengan hasil pengujian untuk variabel motivasi kerja X2, diperoleh nilai T hitung sama dengan 4,290. Ini lebih kecil dibandingkan dengan T tabel, yaitu 1,67722 di T tabel yang tadi ini. Dan tingkat signifikannya yaitu 0,00, ya. Berarti lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Maka dinyatakan antara variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya di tabel ANOVA ini kita bisa melihat uji F simultannya. Ini ya, tabel ANOVA. Berdasarkan keterangan data di atas menghasilkan nilai F hitung sebesar 14.174, ya. Nilai F tabel sebesar 3,20. Nilai F tabel itu kita dari sini rumusnya. Nah, di sini N dikurang K. N itu adalah 50 dan K adalah variabel yang diteliti, yaitu ada kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan.
Lalu DF untuk pembilang N1 ini adalah H dikurang satu berarti 3 dikurang 2. Maka ini 3,20. Dan nilai signifikasinya 0,0000 ya, sama lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen atau bahwa independen mempengaruhi signifikan variabel dependen secara simultan. Selanjutnya di bagian tabel summary, nah ini dia. Kita bisa melihat tabel uji determinasinya. Ini sama. Berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya, ditemukan bahwa koefisien determinasi menghasilkan angka 0,376 ya, atau setara dengan 37,6% kalau diubah menjadi persen, mengidentifikasikan bahwa kepemimpinan X1 dan motivasi kerja X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 37,6% terhadap kinerja karyawan, sedangkan 62,4% itu sisanya dari 100% dikurang 37,6% dikurang, ini hasilnya 62,4%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak tercakup dalam persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor lain yang tidak dipelajari juga berperan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Sampai sini saja yang dapat saya sampaikan dalam penelitian saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.